saya melihat dengan mata kepala sendiri juga di rumah sakit itu banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang kalau dokternya nggak datang itu ya PPDS. Mohon maaf loh ya. Jadi dokter-dokter itu tergantung banget dengan PPDS. Memang dia dokternya, tapi saya pasien loh pernah mengalami yang ngerawat saya itu PPDS. Dokternya visit 2 menit pulang. 2 menit pulang. Yang banyak bekerja tuh PPDS. Itu harus dipahami juga Pak Abah. Itu saya pasien nih. Saya tahu persis juga itu. Nah, maka kemudian saya pertanyakan juga sebenarnya kepada Karyadi, cukup nggak sih sebenarnya SDM-nya di sana? Kan gitu. Kalau nggak cukup, ya kita sampaikan kepada pemerintah, Sekyu Menteri Kesehatan. Ini ditambah nih. Jadi nggak usah juga kita bertahan dengan satu statement bahwa seolah-olah kita nggak butuh RS Karyadi, nggak butuh PPDS, nggak juga, butuh. Saya tahu persis kok butuh itu. Nah, makanya saya bilang tadi Rumah Sakit Karyadi dan Undip ini berkoordinasi dengan baik. Jadi satu suara. Ini seolah-olah Rumah Sakit Karyadi nggak butuh nih PPDS. Kalau nggak butuh ya udah biarin aja nih. PPDS-nya nggak usah ini. Dah, nggak usah. Kasih PPDS lagi. Berhentiin aja. Kan gitu. Harusnya seimbang. Ya, seimbang. Jadi Rumah Sakit Karyadi butuh ya anak-anak yang membantu di sana, sementara Undip juga ya terbantu, mereka juga bisa ya sekolah di sana kan gitu. Nah, ini dua hal yang harusnya menjadi satu kesepahaman antara Rumah Sakit Karyadi dan Undip. Nah, dua-duanya hari ini harusnya menyampaikan itu ke publik, menyampaikan itu kepada Menteri Kesehatan. Kami minta maaf dan kami akan perbaiki semuanya. Soal bagaimana proses yang sudah terjadi di hukum, ya silakan hukum tetap jalan. Itu harusnya yang disampaikan dua-duanya ini. Jangan bertahan dengan narasi-narasi yang seperti itu lagi. Udahlah, ya. Masyarakat ini udah cerdas. Nanti Rumah Sakit Karyadi dibully lagi nanti selalu bertahan dengan hal-hal yang nggak penting seperti itu. Gitu loh Pak Abah. Ya, nggak penting itu Pak. Yang penting Bapak sampaikan kepada publik adalah kami bertanggung jawab, kami akan perbaiki. Soal permasalahan hukum nih ada penasihat hukumnya. Benar Pak. Mohon maaf, coba agak sini dikit. Nah, serahkan ke ini kan penegak hukum. Gitu loh masalahnya. Benar nggak sih? Omongan saya benar nggak? Tuh, itu Pak Abah. Ya, begitu juga Pak Yan. Nah, kalau ini diperbaiki bersama-sama, saya yakin ya, dalam minggu-minggu ini juga Pak Menkes turun kok, itu pasti dicabut lagi, bisa sekolah lagi anak-anak itu. Yakin saya. Ya, Pak Menkes nggak mungkin juga mau mempersulit rumah sakit, nggak mungkin juga mau mempersulit Undip, tapi harus ada keterbukaan dan tanggung jawab. Kan sebenarnya itu, karena udah jatuh korban, ada yang meninggal. Nah, persoalan yang meninggal ini dia dibullying ataupun tidak, saya tahu juga bahwa yang meninggal ini kan sebenarnya senior nih. Udah bukan junior dia senior loh. Tapi mungkin kan dari waktu dia junior udah dibullying nih, ya. Pada saat dia senior karena dia nggak mungkin dia merasakan betapa sakitnya dibullying, dia nggak mau melakukan bullying. Tapi bisa saja karena beban kerja yang terlalu berat dan lain sebagainya, kan bisa juga. Gitu loh. Kan tadi bullyingnya ada 4 katanya. Nah, kalau tahu ada 4 berarti kan bisa salah satunya nanti. Nah, ini loh Pak Abah yang perlu disampaikan kepada publik maupun kepada Menteri Kesehatan, karena Menkes cuma mau jawaban itu kok sebenarnya. Komisi 9 juga mau jawaban itu. Jangan ditutup-tutupin, buka. Nah, ini saya betul-betul mengapresiasi banget ini Undip ini sudah datang loh ke Komisi 9 untuk menyatakan tolong help me. Ini anak-anak harus sekolah. Yang satu bilang pelayanan kesehatan ya, akses layanan kesehatan juga harus jalan. Hebat kan? Mereka mau terbuka. Tapi nggak boleh yang tadi, jangan lagi ya Pak ya. Jangan lagi yang tadi. Nah, itu tadi yang Bapak bilang apa tadi? Apa? Saya jadi lupa jadi. Pelayanan. Seolah-olah
Karyadi nggak butuh PPDS lah istilahnya kan. Nah, jadi yang melakukan dokter kan begitu. Jadi itu tuh tadi itu sebenarnya nggak pas juga, karena sebenarnya rumah sakit itu juga butuh kawan-kawan ini ada di sana untuk membantu pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit. Tetapi kan seperti saya bilang tadi, tetapi ya kan pertanggung jawab moralnya ada di rumah sakit juga. Karena mereka dididik di sana, praktek di sana, bullyingnya ada di sana, kan gitu. Nah, Undip juga harus bertanggung jawab gitu ya. Bagaimana Undip melakukan MOU dengan Rumah Sakit Karyadi ya dalam rangka perekrutan ini tadi, PPDS ini tadi. Nah, contohnya nanti kasih tahu nih, yuk kita bikin satu peraturan. Kalau melakukan bullying A, bullying B, bullying C, bullying D, ini dia sanksinya. Nah, begitu loh. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan oleh Pak Menkes. Itu yang diharapkan oleh publik. Begitu juga media saya yakin. Benar kan? Nah, itu sebenarnya yang ingin yang diharapkan oleh publik, keterbukaan seperti itu. Jadi Karyadi maupun Undip, saya berharap tidak saling salah menyalahkan, lempar tanggung jawab, tapi pertanggungjawaban bersama-sama. Nah, kemudian minta kepada Kementerian Kesehatan melalui saya Komisi 9 nanti agar proses belajar mengajarnya bisa dikembalikan kembali. Sementara proses hukumnya tetap jalan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya silahkan dipertanggungjawabkan, gitu.